AC Milan jadikan bek Montpellier alternatif Sven Botman. Manajemen klub sudah menyiapkan alternatif seandainya gagal mendapatkan tanda tangan bek Lille Sven Botman musim panas mendatang. Pemain bertahan Montpellier bernama Maxime Estif kabarnya bakal menjadi alternatif Sven Botman pada bursa transfer. Nama Maxime Estif melejit bersama Montpellier di Ligue 1, padahal sang pemain baru dipromosikan dari akademi ke tim utama. Pemain 19 tahun itu tampil cukup solid di sektor pertahanan Montpellier dalam 13 penampilannya di Ligue 1 2021-22. Calcio Mercato mengabarkan bahwa Ricky Massara dan Paolo Maldini tertarik untuk memasukkan namanya dalam daftar belanja. Estif dinilai cocok dijadikan sebagai alternatif Sven Botman jika Rossoneri gagal mendapatkan tanda tangan bek Lille tersebut. Pemain kelahiran tahun 2002 itu memiliki postur tubuh yang tinggi, yakni 193 cm. Ia punya kemampuan yang sangat bagus dalam memotong aliran bola lawan, tetapi ia punya banyak kekurangan. Akurasi operan yang rendah dan sering salah mengambil keputusan saat melakukan tackle merupakan kekurangan yang dimiliki Estif. Meskipun begitu, hal tersebut masih bisa diperbaiki oleh Stefano Pioli dan stafnya, mengingat umurnya yang baru menginjak 19 tahun. AC Milan bisa mendapatkan Maxime Estif dengan harga murah dari Montpellier, tapi perlu memules lagi kemampuan sang pemain. Seandainya Stefano Pioli bisa memules Estif, bukan tidak mungkin pemain Prancis itu bakal menjadi pilihan utama di lini belakang Rossoneri di masa depan. Stefano Pioli geram dengan gol Udinese ke gawang AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku geram dengan gol Udinese ke gawang timnya pada laga pekan ke-27 Serie A Sabtu 26 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut Pioli, gol Udinese tak sah karena ada pelanggaran handball. Menjamu Udinese di San Siro, Rossoneri mengawali pertandingan dengan baik. AC Milan berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Rafaelia pada menit ke-29. Akan tetapi, Milan gagal mempertahankan ataupun menggandakan keunggulan. Udinese berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-66 berkat gol yang diserangkan Leonoma Destiny Udogie. Gol Udinese tersebut mendapat protes keras dari AC Milan. Udogie dianggap melakukan handball ketika menerima umpan dari Robert Pereira. Wasit kemudian melakukan peninjauan lewat video assistant referee atau VAR terkait gol Udogie tersebut. Namun wasit menganggap tidak ada pelanggaran dan memutuskan untuk tetap mengesahkan gol tersebut. Sampai pertandingan berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor imbang 1-1 mewarnai duel AC Milan versus Udinese. Gol Udinese ke gawang AC Milan membuat Stefano Pioli geram. Pelatih asal Italia itu mengaku tak percaya wasit dan VAR tidak menganggap gol tersebut sebagai pelanggaran handball. Tidak diragukan lagi, itu adalah handball yang jelas di depan gawang. Pemain Udinese mencetak gol dengan tangannya. Terus terang tidak mungkin VAR tidak melihatnya, jadi ini adalah kesalahan serius yang terbukti menentukan hasil akhir, kata Pioli. Memang benar kami tidak menampilkan performa yang luar biasa, tetapi gol itu seharusnya dianulir. Kami hanya bisa berusaha lebih baik dengan apa yang kami bisa kendalikan, lanjutnya. Tetapi ketika Anda mengatakan para pemain saya terlihat mudah marah dan tegang, itu karena mereka melihat situasi yang tidak bagus, ucap Stefano Pioli. Meski hanya meraih satu angka, AC Milan masih berada di puncak klasemen sementara Serie A dengan nilai 57. Namun, Milan gagal menjauh dari Inter Milan yang menghuni posisi kedua dengan 55 poin. Wasit rookie bikin Milan ditahan imbang Udinese. Maldini kecam Serie A. Paolo Maldini mengecam Serie A lantaran kesalahan wasit yang membuat AC Milan gagal meraih kemenangan atas Udinese di San Siro Sabtu 26 Februari dini hari lalu. Rossoneri gagal mengamankan 3 poin saat melawan Udinese akhir pekan ini, dan meski sebagian besar lantaran kesalahan mereka sendiri,
wasit tampaknya melewatkan pelanggaran handball yang begitu jelas saat tim tamu mencetak gol balasan. Selain mantan wasit Luca Marelli dan Stefano Pioli, Direktur Teknis Milan Paolo Maldini menunjukkan kekecewaannya setelah hasil imbang tersebut. Sama seperti sang manajer yang menyatakan timnya seharusnya bisa tampil lebih baik, tetapi juga menyorot kesalahan fatal wasit yang membuat mereka gagal menang. Saya ingin memulai dengan performa kami belum sempurna. Sama seperti yang lain lantaran kami masih di posisi pertama. Kelemahan kami muncul, kami tidak berlihat. Baik hari ini dan di Salerno kami memimpin dan merupakan hal terberat, tetapi kemudian kami ditarik terpisah, ujar Maldini kepada Milan TV. VAR seharusnya menghapus keraguan. Terbiasa seperti ini menyakitkan karena ini bukan yang pertama bagi kami. Ini adalah kesalahan nyata. Siapapun yang memutuskan harus memahami sepak bola. Dan saya katakan hal lain, Milan ada di urutan pertama dan tidak bisa selalu ditemani wasit rookie di San Siro. Tidak mudah menjadi wasit di San Siro, sayangnya wasit melakukan beberapa kesalahan. Antonio Conte bakal tangani Rossoneri di masa depan. Manajer Tottenham Antonio Conte kabarnya menjadi salah satu kandidat pelatih AC Milan di masa depan jika Stefano Pioli gagal memberikan gelar untuk Rossoneri dalam waktu dekat. Masa depan Antonio Conte di Tottenham saat ini sedang dalam bahaya. Diharapkan bisa membawa Spurs menembus posisi 4 besar. Kini Tottenham justru berada di urutan ke-8 klasemen sementara Liga Primer Inggris. Tottenham terpaut 7 poin dengan Manchester United yang berada di posisi 4, serta memiliki tabungan 1 pertandingan. Meskipun begitu, sulit rasanya bagi Conte untuk mengangkat posisi Tottenham ke-4 besar dalam beberapa pertandingan ke depan. Kadernya berada di ujung tanduk. Mantan pelatih Inter Milan itu justru dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Menurut laporan Calcio Mercato, PSG, Manchester United sampai AC Milan punya minat untuk menjadikannya pelatih. Conte memang mempunyai rekam jejak yang bagus dalam menangani tim-tim besar. Yang terbaru, ia sukses mengantarkan Inter Milan memenangi Scudetto yang dinominasi Juventus dalam 1 dekade terakhir. Kabar ini tentu bakal memberi sedikit tekanan kepada Stefano Pioli untuk memenangkan Scudetto musim 2021-22 ini. Sebab jika Pioli gagal meraihnya, bukan tidak mungkin manajemen klub bakal menggantikannya dengan Antonio Conte. Sebelum musim 2021-22 berakhir, Stefano Pioli masih punya waktu beberapa bulan lagi untuk mempertahankan puncak klasemen Serie A. Tetapi skuad AC Milan harus berjuang terlebih dahulu, karena mereka harus bersaing ketat dengan Inter Milan dan Napoli dalam perburuan Scudetto.